Saya Periska Soneta Gracia Simangunsong. Dan saya Lydia Julia Gracia Tinambunan. Saya Nabila Putri Kusuma. Dan saya Yuda Gideon Siaga. Saya Ahmad Desti Valentin Pasar itu. Saya Dimas Sulaiman Sinapota. Jangan lupa saksikan vlog kami. Sekarang kami lagi sedang berada di ruangan Hindu Buddha. Yuk, mari kita lihat apa aja isinya. Nah, di dalam ruangan ini terdapat beberapa arca yang merupakan temuan arkeologi dari situs Percandian Padang Lawas. Bukan hanya arca loh, tetapi juga ada benda lainnya seperti perunggu dan juga pecahan keramik. Oke guys, sekarang kita berada di ruangan Islam di Sumatera Utara. Oke guys, ini adalah peti mati, yaitu bernama Kasih Nivolasara. Peti mati yang berasal dari Nias ini mempunyai kepala yang lasara, dan yang unik di tas ini, di dalam daging Nias kuno, bagian atas untuk peti terdapat 3 laki-laki dalam posisi berbaring. Yang ini dia gambarnya. Peti mati ini untuk para bangsawan yang telah mati dan digunakan dalam acara adat mereka. Oke guys, sekarang kita berada di museum yang bertepatan ini adalah tongkat zaman dulu atau orang Batak. Paling penting banget dalam acara adat. Kalau tidak ada ini, orang Batak tidak seperti berwibawa gitu. Kalau orang Batak seperti orang-orang tua lah gitu yang memakai ini. Dan terbuat itu dari kayu yang diukir oleh mereka sendiri. Itu uniknya guys, yang diukir oleh mereka sendiri. Sangat unik, seperti orang gambarnya gitu. Seperti yang kita lihat di sini ada alat-alat pakai besi. Nah, alat-alat ini digunakan untuk membuat besi atau membentuk besi dari logam yang dimana dikerjakan oleh masyarakat tradisional Sumatera Utara, biasanya dilakukan dengan bergotong royong. Nah, seperti yang kita lihat, mereka sudah mampu membuat karya alat jepit untuk besi, seperti penggarut dan senjata tajam lainnya. Kalian tertarik dengan alat yang besar satu ini? Ini disebut sisir. Fungsinya sangat mudah, seperti meratakan tanah ataupun membersihkan rumput. Banyak juga peralatan lainnya untuk di ladang dan sawah. Seperti yang kalian bisa lihat. Kita masuk ke alat-alat untuk berburu dan meramu. Jadi, nih, saya akan menjelaskan beberapa. Seperti yang kalian lihat ini tombak. Digunakan untuk berburu dengan cara lempar atau pegang. Itu biasanya kalau bahasa Bataknya itu bujur. Baru yang ini panah. Dia itu gabung itu terbuat dari bambu. Dengan tali rotannya itu terbuat dari rotan yang dililitkan. Baru ini desain kecil ini itu disebut cuncun kemencen. Itu digunakan untuk mengolah kemenyan atau bahasa Bataknya itu haminjon. Halo teman-teman, kita berada di sekarang ini di alat transportasi tradisional. Ini alat transportasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat suku Batak. Kenapa demikian? Karena ini adalah alat mereka untuk menangkap ikan atau menyeberang Danau Toba mestinya. Itu ada sampan. Sampan itu kapal kecil yang dimana mereka buat sendiri. Mereka buat sendiri, berfungsi yang tadi saya omongkan ya, menjala ikan atau menangkap ikan lah untuk ke danau.
Indian. Dan peralatannya seperti daga yang berasal dari etnis Nias dan guris yang berasal dari etnis Angkola atau Mandailing dan rogo yaitu dari etnis Karo. Oke, saat ini saya sedang berada di peralatan perdagangan. Nah, ketika mata uang belum dikenal, perdagangan dilakukan dengan cara menukar barang atau barter. Nah, perdagangan dilakukan di daerah-daerah yang ada di Sumatera Utara, salah satunya di daerah Tapanuli. Dan ini beberapa peralatan yang digunakan dalam melakukan perdagangan. Yang pertama ada timbangan, yang kedua ada solup. Solup ini dipakai oleh etnis Pak-Pak untuk menakar beras atau kacang-kacangan. Selanjutnya ada gantang, takaran beras untuk menakar beras atau kacang-kacangan yang dipakai oleh etnik Nias dan beberapa peralatan lainnya. Bisa dilihat seperti inilah bentuk gerobak pada zaman dahulu. Zaman sekarang pun masih ada lah. Jadi gerobak ini menggunakan tenaga kerbau atau kerbau. Nah, sini itu seperti yang kita lihat di sini digunakan cambuk agar kerbau maju untuk memberikan perintah agar maju. Baru ini tempat gerobaknya. Jadi gerobak ini digunakan untuk mengangkut barang-barang pada zaman dulu, barang-barang yang berat seperti beras atau kayu, soban. Seperti yang kita lihat di sini adalah salah satu alat tradisional suku Batak atau etnis Batak Toba yang dimana yang panjang ini disebut dengan losung. Losung ini berbahan dasar dari kayu. Nah, yang di bawah itu atau wadah itu dia disebut dengan bangkul-bangkul. Nah, di bangkul ini dan losung ini berfungsi sebagai menduda padi atau beras yang akan dipakai oleh etnis suku Batak. Oke guys, kita sekarang masuk tentang di museum ini tentang abal-abal atau disebut dengan peti mati. Peti mati ini biasanya digunakan orang Batak Toba untuk orang yang sudah meninggal atau yang sudah punya cucu yang merupakan yang sudah menikah dan mempunyai cucu. Begitulah guys di dalam peti mati ini guys. Sekarang lihat sini. Jadi ini misalnya ini, kalian lihat ini digunakan untuk digunakan biasanya di dapur. Bagian bawah itu untuk masak. Seperti yang kita lihat sini ya, ada contohnya sedang meniup menggunakan bambu, meniup bara api. Baru tempat yang paling atas itu biasanya digunakan untuk menyimpan kayu atau kayu bakar. Kan? Baru kita sebelah sini. Ini alat yang seperti ada ini lidahnya keluar, itu besinya. Itu digunakan untuk memasak kelapa pada zaman dulu. Di sini kita bisa lihat ada dua contoh rumah adat. Di sebelah kanan saya ada rumah adat khas Simalungun dan di sebelah kiri ada rumah adat Batak Toba. Yang menariknya dari kedua ini atapnya menggunakan ijuk. Seperti yang kita lihat di sini adalah gambar-gambar atau gambar ulos yang dimana seperti yang kita lihat ini adalah penenun atau bahasa Bataknya penenun. Nah, biasanya orang-orang Batak dalam membuat ulos itu mereka menggunakan warna alami seperti darah hewan atau dari tumbuh-tumbuhan lainnya. Selanjutnya kita lihat di bagian sini ini adalah gambaran-gambaran dari ulos itu sendiri. Nah, biasanya orang Batak menggunakan ulos-ulos ini untuk adat-adat mereka, untuk adat pernikahan, adat kematian, dan adat lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alat musik yang berada di Museum Sumatera Utara. Yang pertama itu ada sarle, bapiko-biko, sordang, sigo, tutuhau, keteng-keteng,
Lagia sama genderang 9 karena dia memiliki 9 gondang.